Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ba'du ibadihi bil ulumil ilahiyyah wa ta'arrafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wal anwaril irfaniyah wa ahabbahu biha ilaihi mahabbatan fihi hatta la yaro biha siwa wa walahu biha alaihi bima'unatihi wa bikaromatil wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yaro biha syahidu wa hidiyatahu wal qayyumiyah wa tusiluhu biha ilaihi bimakumil panai wal jam'iyah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulul mab'utsu ila kafatil makhluqati wa makhluqati wal mukawwana al-mufaddalu ala sairil anbiya min ladun Adam alaihissalam ila akhiri zaman wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahluma. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Wa ila sahil mu'allib wa ila jami'il masyaihina wa ila hajinatil qadar syaihina Abahatatu Syarif Muhammad Zakaria wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun, para ulama wa syu'ama, al-asatid wal asatidah, wabil khusus sesepuh pondok pesantren dan seluruh para dewan guru, juga siswa-siswi, santri wasantriawati yang sama-sama semua saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, baik yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini menakdirkan kita semua dapat berkumpul silaturahmi dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban, adalah kewajiban thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab dan wasilah untuk
turun dan tambah-tambahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam ini kita semua dapat tambahan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Juga mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dengan sehatnya, dihasilkan segala tujuan, dilancarkan segala urusan, dibarokahkan hidup dan kehidupan. Juga tak lupa tentunya mudah-mudahan anak cucu kita, dzurriyyah kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rahmat dan salam kita sanjungkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tabi'in, itba'i tabi'in, ulamaul mutaqaddimin wal ulamaul mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Tentunya tidak lupa kita semua hamba Allah yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita di dunia dapat tamasuk, megang teguh akan segala aturannya, dapat melaksanakan segala titahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mutaba'ah dan diberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah syahriyahan yang saya hormati, kajian kita di malam ini kalau enggak salah wa ta'arrafa biha, ya, wa ta'arrafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wal anwaril irfaniyah. Pada bulan yang lalu kita dapat melihat bahwa manusia akan mendapat keunggulan derajatnya apabila telah memiliki ulumul ilahiyah, wa ta'arrafa biha. Selanjutnya ta'arrafa biha ilaihi, dan Allah menakdirkan hambanya jadi makrifat pada Allah bisumusil ma'arifi, dengan ilmu marifat yang diserupakan dengan cahaya matahari, wal anwaril irfaniyati, dan aneka ragam nur irfaniyah. Wa ahabbahu biha ilaihi mahabbatan fi hatta la yaro biha siwa, wa ta'arrafa biha. Setelah hamba Allah mencari dan mendapatkan ulumul ilahiyah, kemudian Allah menakdirkan hambanya bisa makrifat pada Allah. Makrifat dalam arti kalau lugawi mengenal, makrifat mengenal Allah, ma'rifatullah. Kenapa dalam permulaan kitab ini yang pertama dikoreksi mengenai makrifat? Karena seluruh amalan kita
Kalau tidak didasari dengan ma'rifat, maka amal kita tidak akan dimakbul dan dimakjur. Maka sangat penting sekali adanya galian atau pengkoreksian tentang ma'rifat. Kita melaksanakan ibadat atau taat, kalau tidak ma'rifat maka tidak yakin. Tidak yakin menghadapkan diri kita pada siapa kalau tidak ma'rifat, tidak kenal. Sedangkan ibadah kita harus selalu yakin dengan ma'budnya. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran mengenai ibadah harus dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kalian pada Rabb kam hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang yakin. Kalau dalam tafsir Jalalain, tafsir yang permulaan pada umumnya dikaji di pesantren-pesantren, tafsiran daripada hatta ya'tiyakal yakin ai al mautu, yakin itu sampai maut. Apakah ibadah sampai meninggal sedang ibadah atau bagaimana? Yang maksud awal artinya ibadah kita jangan telat sampai meninggal dunia, terus istiqomah. Kalau makna hakiki, makna muhakikin hatta ya'tiyakal yakin, langsung aja ibadah kita harus sampai yakin. Kalau tidak yakin artinya sak atau ragu. Kita ibadah ragu dengan Allah yang kita sembah. Ketika ibadah kita tidak yakin, maka jelas ibadah kita ragu, ibadah kita sak. Kalau ibadah ragu, tentunya ibadah tidak diterima dan tidak diberikan fadilah. Yakin itu banyak definisi. Yakin ada yang mengatakan al ilmu atau ilmun ba'da syakin, pengetahuan setelah ragu. Tadinya ragu, setelah diteliti, dikoreksi jadi yakin. Ilmun ba'da syakin atau ilmun bila syakin, yakin itu suatu pengertian yang sama sekali tidak terjamah dengan syak, dengan keraguan. Itu yakin. Kalau yakin menurut ilmu suluk, ru'yatul iyan bi quwwatil iman la bil hujjati wal burhan. Melihat nyata dengan kekuatan iman, bukan hanya dengan alasan-alasan. Melihat dengan nyata dengan kekuatan iman, bukan hanya dengan dalil atau dengan alasan. Itu yakin menurut ilmu suluk. Yakin yang paling gampang dipahami juga harus dilaksanakan. Yakin itu al ilmu iyanan.
Pengetahuan kita jadi kenyataan, pengertian jadi kenyataan, itu yakin. Ilmu iyanan, apa yang diceritakan jadi kenyataan, sama yang dikatakan dengan yang ada di dalam hati, itu yakin. Tidak bertolak belakang antara yang diucapkan dengan lisan dan kenyataan di dalam hati, itu yakin namanya. Ilmu iyanan, ilmu jadi kenyataan. Terus hubungannya dengan ma'rifat, dari mana akan muncul yakin? Ketika tidak kenal. Maka sebelum yakin tertanam di dalam kalbu masing-masing, maka mengenal dulu, baru nanti yakin. Ilmu iyanan, ilmu jadi kenyataan. Kita benar-benar tahu atau mengenal akan keluarga kita, anak kita, cucu kita, rumah kita. Dikatakan di rumah langsung apa yang ada di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, benar-benar jadi kenyataan. Itu namanya yakin. Kita sangat kenal rumah kita menghadap kemana, jendelanya ada berapa, kamarnya ada berapa, dapur tempat masaknya di mana, kamar anak di mana, ruang tamu di mana, benar-benar tidak ada yang keliru. Itu namanya yakin. Yang diucapkan sama dengan yang ada di dalam pikiran, juga nyata. Itu ilmu iyanan, ilmu jadi kenyataan. Hubungan anak mengenai ibadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita ibadah harus sampai yakin, ilmu iyanan jadi kenyataan. Ketika kita mengatakan dalam sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, kita mengatakan Allah, di sanalah awal yang terhitung sholat. Af'alun wa aqwalun muftatahatun, af'alun wa aqwalun muhtasatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Itu sholat. Pekerjaan atau ucapan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Itu sholat. Pertama masuk sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak bisa diganti, walaupun asma Allah banyak, tidak bisa diganti dengan kata-kata lain. Allahu Akbar, udah, itu jangan diganti dengan kata-kata lain. Jangan diganti dengan Allahus Somad, padahal sama-sama itu asma. Atau Allahul Karim, ya. Allahu Akbar, Allahu. Dulu pernah atau sudah diceritakan, Tuhan ilah adalah Tuhan yang diikuti. Kita mengatakan Allah harus yakin, ilmu iyanan. Lisan mengatakan Allah, juga dalam hati mengitikadkan Allah, harus nyata. Harus nyata ketika kita ucapkan Allah, merasa ngikut pada ilah, baru yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Takbiratul ihram, Allah, ketika mengatakan Allah, kita merasa ngikut pada Allah, ngikut pada ilah. Kenapa asma ilah itu adalah Tuhan yang diikuti, baru yakin. Allahu Akbar hatta ya'tiyakal yakin. Akbar
kalau lugawinya besar. Akbar setelah mengenal kebesaran Allah, maka bahasanya diganti dengan agung. Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Karena aslinya Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Pas mengatakan Allahu Akbar, akbar kita melihat akbar Allah, akbar af'al, akbar sifat, akbar dat, tentunya sesuai dengan kekuatan anugerah tajalli. Kalau yang tajalli af'al Allahu Akbar yang dilihat adalah af'al Allah, kalau yang telah meningkat menjadi tajalli sifat yang dilihat adalah sifat Allah, akbar sifat Allah. Yang telah dibuka sirinya melihat nur dat Allah, maka Allah Akbar melihat akbar dat Allah Subhanahu wa taala atau akbar nur dat Allah taala. Sekaligus pas kita mengatakan akbar, melihat akbar Allah di alam sogir plus di alam kabir sekaligus. Akbar di alam sogir melihat af'al Allah yang ada pada diri kita. Akbar alam kabir melihat af'al Allah yang menyeluruh di seluruh alam. Af'al Allah di alam sogir diri kita. Di samping diri kita ada af'al Allah yang nampaknya pada udara. Ketemu tembok af'al Allah yang pada jamadat. Af'al Allah jamadat tembok atau batu dan sebagainya. Terus kalau kita melihat af'al, ini diri kita af'al Allah, ke kanan terus tidak ada putus, seluruhnya ada af'al Allah, ke kiri af'al Allah, tidak ada ujungnya, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, semua adalah af'al Allah. Akhirnya penuh seluruh alam dengan af'al Allah. Namanya af'al di alam kabir. Melihat af'al yang menyeluruh penuh seluruh alam dari aras sampai paras, tidak ada yang keluar dari af'al Allah. Melihat itu namanya melihat af'al di alam kabir. Melihat af'al Allah satu makhluk namanya af'al di alam sogir. Allahu Akbar sekaligus melihat af'al Allah di alam sogir pada diri kita dan yang menyeluruh di seluruh alam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Baru takbiratul ihram yakin. Mudah-mudahan kalau sudah begitu takbiratul ihram kita sah, makbul dan makjur. Dan seterusnya seluruh bacaan atau seluruh pekerjaan ketika kita sholat seluruhnya harus yakin. Yakin beranjak atau cikal bakalnya dari ma'rifat. Tidak akan jadi yakin seseorang ketika belum mengenal, belum ma'rifat. Ma'rifat, ada ma'rifat am yang menjadi tauhid am, ada ma'rifat khos yang menjadi tauhid khos, ada ma'rifat khawasil khawas, ada ma'rifat khawasil khawas yang menjadi tauhid khawasil khawas. Ma'rifat am, ma'rifat ilmiah namanya. Ma'rifat am menggali keilmuan dalam ilmu akidah yang dipusatkan pada aqaid khamsin. Aqaid yang 50. 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz wenang di Allah, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Jumlah semua 50. Menggali akidah atau tauhid akidah khamsin itu ma'rifat am. Sampai mengenal susunan-susunan ta'aluk
ta'aluk tarotub, ta'aluk ta'diyah, ta'aluk ibadah. Itu tauhid am. Tauhid am disebut tauhid ilmiah. Ketika kita mempelajari tauhid am, di sana belum ditugaskan, harus merasakan. Mengenal aja pengertian, definisi-definisinya atau ta'rif-ta'rifnya digali, tapi belum dituntut untuk merasakan. Itu tauhid am namanya. Kalau tauhid khos jadi marifat khos, jadi tauhid khos, itu disebut tauhid daukiyah. Dulu pada tauhid am kita memahami bahwa seluruh af'al adalah af'al Allah. Seluruh pekerjaan baik af'al muhtar maupun af'al muntor itu semua af'al Allah. Masuk ke tauhid khos atau marifat khos, yaitu marifat daukiyah, dirasakan. Kalau dulu diitikadkan bahwa seluruh af'al adalah af'al Allah, kalau yang disebut af'al muhtar adalah af'al Allah yang dapat dilihat pada aktivitas makhluk. Allah membuat jembatan, Allah membuat jalan, Allah membuat gedung, itu seluruhnya af'al Allah, tapi kelihatan pada karya manusia, disebut af'al muhtar namanya. Kalau af'al muhtar, af'al Allah yang tidak ada campur tangan makhluk. Allah membuat langit, Allah membuat bulan, membuat matahari, Allah membuat lautan, Allah membuat daratan. Tidak ada ceritanya karuhun kita dulu ngikut membuat lautan atau membuat gunung. Itu namanya af'al muhtar. Af'al muhtar, af'al muntor, semuanya adalah af'al Allah. Tak ketika seseorang melihat af'al Allah tapi baru mengitikadkan, itu namanya tauhid am atau marifat am. Masuk ke tauhid khos, marifat khos, harus merasakan, karena tauhid khos itu disebut tauhid daukiyah. Dulu mengitikadkan seluruh af'al adalah af'al Allah, sekarang merasakan seluruh af'al adalah af'al, artinya melepas pengakuan, melepas ego, melepas keakuan kita. Dulu mengakui kerjaan kita, sekarang dilepas jadi af'al Allah. Tidak punya rasa memiliki af'al, memiliki pekerjaan, tapi hanya mahalud duhur, tempat dohirnya af'al Allah. Bukan kita yang punya kerjaan, tapi dohirnya af'al Allah nampak pada diri kita. Itu tauhid daukiyah namanya. Dulu mengitikadkan bahwa seluruh kekuatan, seluruh haul dan kuat adalah haul kuat Allah. Sekarang dilepas pengakuan punya mampu, punya kuat. Kalau kemarin punya kekuatan sendiri, punya kemampuan sendiri, sekarang lepas pengakuan ada kuat dan ada upaya, digantikan semua dengan melihat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid daukiyah. Kalau marifat hawasil hawas disebut ma'rifat wujdani, menemukan wajdu, menemukan af'al Allah, sifat Allah atau nurdat Allah. Kalau hamba Allah sudah naik ke makom tauhid wujdani atau marifat wujdani, maka dipertemukan orang tersebut, dipertemukan oleh Allah dengan dipertemukan dengan yang datul bahtil wajibil wujud al-kholi anis sifat wal asma. Apabila hamba telah dimasukkan ke makom wajdu,
tauhid wujdani atau marifat wujdani, maka orang tersebut tidak bisa menyebutkan tidak ada makhluk dan tidak bisa menyebutkan ada Allah. Itu makom wajdu namanya. Jadi ada tauhid am atau marifat am. Jadi tauhid am disebut tauhid ilmiah. Ada marifat khos, jadi tauhid khos disebut tauhid daukiyah. Ada marifat khawasil hawas disebut tauhid khawasil hawas, disebut marifat wujdaniyah. Selanjutnya marifat itu ada syarat mutlak. Marifat itu untuk keabsahan iman seseorang. Iman seseorang baru dikatakan iman yang sah ketika imannya disertai makrifat. Mengakui iman, merasakan iman tapi tidak makrifat, itu belum jadi iman yang sejati, iman yang hakiki. Tapi mungkin baru iman perkataan, pengakuan, belum jadi iman yang hakiki. Jadi iman syarat mutlak, iman itu harus dengan makrifat. Lalu rukun makrifat para ulama ikhtilaf. Yang paling umum rukun makrifat itu dicantumkan ada 4. Makrifat itu yang pertama idrokun jazim, setelah mengenal, menemukan ilah, menemukan Allah, jazim yang kuat, yang pasti, tidak bisa diganggu-gugat. Penemuan yang kuat, penemuan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang hasil daripada dalil. Satu idrok jazim. Idrok jazim menemukan yang pasti akan siapa yang disembah, siapa yang ditaati, siapa yang diikuti. Itu idrok jazim namanya. Idrok jazim, kekuatan keyakinan yang dihasilkan daripada dalil. Idrok jazim itu ma'atohu dalil, kekuatan keyakinan yang tumbuh dari burhan, alasan, dalil. Namanya idrok jazim, disebut infirad idroki namanya. Di idrok jazim ma'atuh dalil, menemukan atau kekuatan keyakinan yang ditemukan dari dalil, disebut infirad idroki namanya. Dari idrok jazim naik dengan dauk jazim. Dauk jazim atau mukasafah, menentukan Allah yang disembah hasil daripada mukasafah, hasil riyado yang telah sampai pada tahapan mukasafah. Jadi keyakinan yang dihasilkan daripada mukasafah itu namanya dauk jazim, disebut infirad dauki, penunggalan Allah dauki. Lalu ingat lagi dengan wujdan jazim. Wujdan jazim ma'atotul mukasa musyahadah wal mu'ayanah. Wujdan jazim yang dihasilkan kekuatan keyakinan, kepengkuhan yang dihasilkan daripada musyahadah dan mu'ayanah, disebut infirad wujdani. Idrok jazim ma'atu dalil, hasil daripada dalil, disebut infirad idroki. Dauk jazim ma'atu mukasafah, hasil daripada riyadoh yang telah sampai pada tahap mukasafah, disebut dauk jazim. Wujdan jazim ma'atul musyahadah mu'ayanah, hasil musyahadah dan mu'ayanah, disebut infirad wujdani namanya. Marifat itu mengenal, wa ta'arrufa biha ilaihi bisusil ma'rif. Marifat itu mengenal, asal katanya mengenal marifat.
Ma'rifat mengenal jelas. Ma'rifat itu mengenal dengan jelas. Mengenal dengan jelas tumbuh dari dalil. Mengenal dengan jelas tumbuh dari mukasafah. Mengenal dengan jelas tumbuh dari musyahadah dan muayyanah. Mengenal dengan jelas akan afal Allah disebut tajalli af'al. Mengenal dengan jelas sifat Allah disebut tajalli sifat. Mengenal dengan jelas nur dat Allah disebut tajalli dat namanya. Ini sebelum yakin tadi maka mengenal af'al jadi yakin dengan af'al. Mengenal sifat sampai yakin dengan sifat. Mengenal nur dat sampai yakin dengan nur dat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal afal Allah menjadi jelas melihat afal Allah tajalli afal. Tentunya tumbuhnya tajalli afal dari pana fil afal. Tadinya mengakui dan merasakan bahwa kita yang punya pekerjaan mahjubin gopilin namanya. Kemudian dilepas pengakuan punya af'al, tertutup dengan melihat afal Allah. Tadinya melihat afal diri sendiri, melihat afal makhluk lain. Setelah melihat afal Allah maka tertutuplah pengakuan af'al. Karena pikiran kita sedang fokus dipergunakan melihat af'al. Ketika hati kita atau pikiran kita dimanfaatkan akan sesuatu, maka yang lain tidak bisa terpikirkan. Satu kali berpikir hanya satu yang dilihat. Ketika kita sedang fokus melihat afal Allah, maka hilanglah pengakuan punya afal. Hilangnya pengakuan punya afal disebut pana fil afal. Jelas melihat af'al Allah disebut tajalli fil af'al. Alat melihat af'al Allah namanya basor dan hasatun nadi, mata kepala dan rasa daripada penglihatan. Nilainya penglihatan seperti itu jadi nilai tafakur namanya. Melihat af'al Allah sampai jelas melihat af'al Allah tajalli fil af'al, nilainya tafakur. Terus melihat jelas sifat Allah, kudrat Allah, iradat Allah, dan seterusnya. Disebut melihat jelas sifat Allah disebut tajalli sifat. Alat melihatnya lain dengan yang tadi, dengan tafakur. Kalau tafakur, alat melihatnya basar dan hasatun nadi. Kalau melihat sifat dengan basiroh. Kalau melihat afal dengan basar dan hasatun nadi, kalau melihat sifat dengan basiroh matanya hati. Ketika seseorang telah bisa melihat hatinya, kalbunya dengan atau dengan sifat Allah disebut muraqabah namanya. Melihat sifat Allah, alatnya basiroh, nilainya jadi muraqabah. Mengenal dan jelas nur dat Allah disebut tajalli dat. Alat untuk mengenal nur dat Allah sirri atau mata daripada mata hati. Nilai penglihatan orang yang seperti itu disebut musyahadah dan muayyanah. Di mengenal af'al sampai jelas melihat af'al jadi tajalli af'al, tafakur namanya. Mengenal sifat Allah dengan basiroh sehingga jelas melihat sifat Allah jadi tajalli sifat, muraqabah namanya. Mengenal nurat Allah sebenarnya jelas melihat nurat Allah dengan sirri, musyahadah namanya. Tentunya kita harus benar-benar memahami
mengenai ma'rifat. Karena dasar daripada segala dasar ketauhidan yang akhirnya di dasar segala kebaikan adalah ma'rifat. Tanpa ma'rifat, amalan-amalan apapun yang kita kerjakan tidak akan sampai pada tingkatan fadilah atau tingkatan-tingkatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu bukan hasil daripada kasab. Ma'rifat bukan hasil rajin mengaji, bukan hasil rajin riyadhah, bukan hasil banyak sholat. Ma'rifat bukan hasil daripada banyak baca Al-Quran, tapi ma'rifat itu rohmani, anugerah Allah, bukan hasil daripada pekerjaan atau usaha. Ma'rifat itu adalah rohmani, anugerah langsung dari Allah. Dikatakan la yarifullah ilallah, tidak ada yang akan bisa ma'rifat pada Allah kecuali yang dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seseorang bisa ma'rifat pada Allah kecuali kalau dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa dikasab. Ma'rifat itu tidak bisa diupayakan. Ma'rifat, ilmu ma'rifat, orangnya arif, kelompoknya arifin. Ilmunya ilmu ma'rifat, orangnya perorangannya arif, kelompoknya jadi arifin. Maka kita mempelajari ilmu-ilmu ma'rifat. Kitabnya juga kitab fokus dengan ma'rifat khos. Tapi walaupun ini kitab ma'rifat khos, mu'alifnya telah memberikan sen bahwa ini kitab fi ma'rifatil khos ba'da ma'rifatil am. Mempelajari ma'rifat khos setelah mempelajari ma'rifat am, atau mempelajari ma'rifat khos di samping itu mempelajari juga ma'rifat am. Arif, siapa orang arif itu? Arif itu man asyhadahur rabbu ilaihi. Arif itu adalah orang yang dimusyahadahkan Allah pada Allah. Bukan orang yang musyahadah dirinya pada Allah, tapi orang yang dimusyahadahkan pada Allah, oleh Allah. Bukan dia sendiri yang musyahadah. Di arif man asyhadu rabbu ilaihi, yang dimarifatan Allah pada Allah. Syuhud, seperti sering kita dengar bahwa syuhud atau musyahadah itu terbagi dua. Satu, ada musyahadah atau syuhud di makom bako, dan kedua ada syuhud di makom pana. Musyahadah di makom bako, musyahadah di makom pana. Definisi musyahadah di makom bako, ru'yatul haqqi fil khalqi, melihat Allah di belakang makhluk. Kalau pada tingkatan wahidiyat dan ahadiyat, musyahadah di makom bako wahidiyat, melihat Allah tapi masih melihat makhluk, melihat Allah di belakang makhluk. Sehingga arifin punya slogan ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah fi. Tidak ada sama sekali aku melihat makhluk kecuali setiap melihat makhluk melihat Allah di sana. Itu syuhud di makom bako, melihat Allah di balik atau di belakang atau di dalam makhluk. Ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah fi. Tidak melihat segala sesuatu kecuali melihat Allah di belakang makhluk. Musyahadah makom bako,
ru'yatul haqqi bil khalqi, melihat Allah sambil melihat makhluk, melihatnya tahap. Ada yang melihat Allah sebelum melihat makhluk, ada yang melihat Allah di samping makhluk, di samping melihat makhluk langsung melihat Allah. Ada yang melihat Allah di dalam makhluk, ada yang melihat Allah setelah melihat makhluk. Musyahadah di makom bako melihat Allah, ada yang sebelum melihat makhluk, disebut musyahadah di makom bako tingkat qoblahu. Melihat Allah di samping melihat makhluk disebut melihat Allah di makom bako tingkat indahu. Melihat Allah di dalam makhluk disebut melihat Allah pihi, di dalam makhluk pihi. Melihat Allah, melihat makhluk, tapi melihat Allah setelah melihat makhluk itu termasuk tingkat musyahadah ba'dahu. Ketika seseorang melihat makhluk tapi tidak melihat Allah, itu bahaya. Kenapa? Karena ketika kita melihat Allah tidak melihat makhluk, hakikat pribadi kita sedang tidak iman. Atau menurut Imam Maliki tipis iman. Ulama arifin mengatakan man ra'al kauna walam yashhadhu bihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awadahu wujudul anwar. Siapa saja orang yang melihat makhluk, dirinya sendiri atau makhluk lain, melihat makhluk tidak melihat Allah sebelumnya, tidak melihat Allah di samping melihat makhluk, tidak melihat Allah di dalam makhluk, tidak melihat Allah setelah melihat makhluk, maka faqad awajudul anwar, orang tersebut telah ditinggalkan dengan nur iman. Melihat makhluk apa? Ruku, kita sedang sholat. Melihat makhluk, kita sedang sujud. Tidak melihat Allah, ruku dan sujud kita adalah ruku dan sujud yang tidak dikuatkan dengan iman. Melihat kita punya sholat, tidak melihat Allah, itu sholat yang tidak didasari dengan iman. Faqad a'wajahu wujudul anwar. Qoblahu, kalau guru kita Mama Abidin bin Atma, ba'da qoblahu itu melihat makhluk pohon umpamanya. Kita melihat makhluk, melihat pohon, belum terlihat daunnya, belum terlihat rantingnya yang rindang, belum terlihat buahnya yang banyak, langsung melihat Allah. Setelah ketemu Allah, baru kembali lagi melihat makhluk, dibesarkan oleh Allah, dirindangkan oleh Allah, dilebatkan oleh Allah, dibanyakkan buahnya oleh Allah. Itu disebut qoblahu. Qoblahu untuk salikin. Kalau qoblahu untuk majdubin, benar-benar tadi tidak melihat makhluk sama sekali. Sebelum makhluk diperlihatkan, maka hakikatul wujudiyah makhluk tersebut terlintas di hatinya. Melihat dulu hakikatul wujudiyahnya. Nur hakikatul wujudiyah makhluk tersebut sudah terlihat, baru makhluknya dapat dilihat. Itu qoblahu untuk majdubin. Kalau untuk salikin, seperti tadi, melihat kambing, belum dapat dilihat gemuk atau tidaknya, belum dapat dilihat
cacat atau mulutnya, langsung melihat Allah. Setelah melihat Allah, melihat lagi kambing tersebut dibesarkan oleh Allah, dikasih kaki yang panjang oleh Allah, dikasih gemuk oleh Allah. Itu qoblahu untuk salikin. Kalau majubin, kambingnya belum datang, belum kelihatan, udah datang bayangan kambingnya, hakikatul wujudah kambing udah terlihat, baru kelihatan kambing. Itu qoblahu untuk majdubin. Indahu, pas kita melihat makhluk, langsung melihat Allah. Pihi, melihat makhluk, makhluk di dalamnya ada Allah. Ketika makhluk di dalamnya dilihat ada Allah, maka makhluk, adanya makhluk menjadi wujud durpiyah, wujud sebagai wadah. Jadi, melihat makhluk di dalamnya ada Allah, disebut wujud durpiyah namanya. Kalau ba'dahu, kita melihat makhluk, belum ingat Allah, di akhir melihat makhluk, sebelum melihat makhluk yang lain, sebelum menggarap makhluk yang lain. Kalau kita melihat pohon buah umpamanya, lalu melihat pohon bambu, sebelum ditinggalkan penglihatan dengan pohon buah tadi, maka zikrullah dulu, baru pindah penglihatan pada makhluk lain. Itu ba'dahu. Ini mah sebelumnya tidak, pas di sampingnya tidak, setelahnya juga tidak. Pas pindah melihat makhluk lain, tadi makhluk yang pertama tidak disertai dengan zikrullah. Itu orang yang disebut tadi faqad awajudul anwan, telah ditinggalkan dengan anwaril iman, dengan nur ma'rifat, dengan nur iman. Orang yang tidak disertai iman, disertai nur iman, apapun yang dikerjakan, jangankan usaha kasab, aktivitas lain, ibadah mahdoh seperti sholat atau baca Quran atau baca sholawat, semuanya tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak disertakan dengan iman. Nah kan iman tadi bakal bahan keberangkatannya berangkat dari ma'rifat. Nah, musyahadah di makom pana yang kedua. Musyahadah makom pana, ru'yatul haqqi bil haqqi. Ru'yatul haqqi bil haqqi, Allah dengan Allah. Kemana makhluk? Di saat itu makhluk kullu man aliyafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk pana, panin. Semua musnah. Kalau penglihatan dohir disebut kan ada, dapat dilihat, dapat diraba. Itu penglihatan mahjubin. Kalau penglihatan arifin, makhluk ini musnah, tidak ada. Adapun dapat dilihat kasfatal pana, tidak jelas, seperti di saat-saat datang samagaha atau surah mutahoyalah fil hawa, hanya bayangan yang ada di udara. Makhluk ini ada tapi hanya bayangan, atau hanya fata morgana yang dilihat dari jauh seperti ada air atau ada api, ternyata tidak ada apa-apa. Itu penglihatan arifin. Kalau mahjubin memang ada, yang melihatnya tidak ada, yang dilihatnya tidak ada, jadi perasaan ada. Makhluk panin, kuluman aliyafan, seluruh makhluk di bumi di langit panin.
Kalau dilihat dari bentuk kalimat panin itu isim fa'il, sigotnya isim fa'il. Kalau isim tidak ada zaman, beda dengan fi'il. Kalau fi'il ada zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Isim itu tidak ada zaman. Artinya makhluk ini semua sedang musnah, sedang rusak. Contoh seperti kita membangun, disiapkan material, ada pasir, ada semen, ada batanya. Pas pembangunan dimulai, pasir dicampur dengan semen, hilang nama pasirnya, hilang nama semennya, jadi aduk. Hilang, tidak ada, pasir tidak ada, semen tidak ada, jadi aduk namanya. Usia aduk biasanya sebentar, tidak lama. Yang namanya aduk langsung dipasang dengan tukang pasang menjadi tembok. Hilanglah nama aduk, tinggal yang ada tembok. Tembok agak lama, awet temboknya. Akhirnya pembangunan selesai, diadakan upacara gunting pita. Sirine dinyalakan. 1 menit atau 1 detik setelah gunting pita, itu bangunan mulai rusak, hanya belum kelihatan. Kalau bangunan yang sederhana tunggu 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun telah kelihatan rusaknya. Padahal idza tama amrun badahu naksun, setiap segala sesuatu selesai maka selanjutnya rusak. Detik sekarang gunting pita, detik keduanya udah mulai rusak. Tunggu 50 tahun, 40 tahun. Padahal dari dulu juga udah mulai rusak. Kuluman alihafan. Semua makhluk itu musnah atau rusak. Wayam kawajhuru bikadul jalil ikram. Tinggal yang tetap, yang baku, yang abadi, wajhurubika, dat Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nah, semua makhluk sedang musnah. Pandangan arifin memang benar-benar tidak ada. Tinggal bayangan. Mata hatinya arifin fokus dengan melihat af'al Allah, sifat Allah, dat Allah. Kita pun sama, insya Allah kata hati kita. Ketika kalbu kita sedang difokuskan melihat af'al Allah, maka af'al makhluk tidak pun musnah, ada hanya bayangan. Kelihatan memang masih kelihatan, tapi tidak diakui lagi. Ketika hati kita sedang fokus melihat kudrat iradat Allah, maka haul dan mampu kita, upaya kita, kuat kita tidak ada. Itu penglihatan arifin seperti itu. Mata dohirnya melihat tapi tidak berfungsi. Yang berfungsi penglihatan kalbunya, penglihatan hatinya. Maka pandangan arifin makhluk ini tidak ada. Jadi musyahadah di makom fana, ru'yatul haqi bil haqi, melihat Allah dengan Allah. Makhluknya panin, makhluknya musnah. Itu musyahadah di makom fana. Sekarang tinggal teknik atau cara. Allah tidak ada teknik, tidak ada cara di Allah. Irodat aja. Kalau kita ada teknik atau caranya. Caranya Allah membuat atau membentuk atau menampilkan manusia jadi musyahadah. Goto wasoi waspihi wana tahu binatihi. Ditutup penglihatannya mata si hamba itu dengan basar Allah. Sifat Allah, sifat makhluk ditutup dengan sifat Allah. Pekerjaan makhluk ditutup dengan afal Allah. Mampu makhluk, kuat makhluk ditutup dengan kuat Allah. Kapan? Baik waktu ngaji atau waktu sholat atau waktu
baca sholawat, atau ketika kita aktivitas kasab. Ketika di saat itu Allah akan memberikan musyahadah, kita lagi cangkul di sawah. Tadinya diakui itu pekerjaan kita, tiba-tiba hilang pengakuan pekerjaan nyangkul kita. Yang ada apal Allah. Itulah cara Allah menakdirkan musyahadah pada seseorang. Lagi makan, lagi ngopi, apa saja yang memperbanyak atau memperdalam dari 3 wujud menjadi 6. Ada wujud idoku, arifi, dzurriyah. Nah ini hanya baru-baru, dulu makhluk semua tidak ada. Makhluk semua dulu tidak ada. Diadakan oleh Allah. Namanya dulu tidak ada, baru sekarang ada. Dibarukan diadakan oleh Allah Subhanahu. Lalu wujud dzurriyah. Wujud dzurriyah itu wujud semua makhluk, baik makhluk yang berakal, yang bernyawa, atau yang tidak berakal, juga tidak bernyawa, semua wujud dzurriyah. Dzurriyah itu ada di makhluk
di dalamnya semua ada Allah. Makhluk itu semua ada Allah. Dan sering dijadikan bahan pemikiran supaya jangan terlalu berat berpikirnya. Jismani kita ini wadah, di dalamnya ada ruh. Jadi jismani ini wadah ruh. Ruh di alam malakut wadah, di dalamnya ada ruhul a'dham. Ruhul a'dham makhluk wadah, di dalamnya ada Allah. Kemudian setelah kita mengenal bahwa makhluk ini adalah wujud dzarfiyah, jangan salah pandangan, jangan salah melihat. Allah telah mengatur kita harus melihat yang dalamnya, jangan melihat yang luarnya. Kita harus melihat jangan melihat wadahnya, tapi yang di dalamnya harus dilihat. Allah mengatakan unduru madapi samawati wal ardh. Lihatlah apa yang ada di dalam bumi dan di dalam langit. Bumi diantaranya kita. Seperti tadi itu. Lihat di dalam kita ada ruh, di dalam melihat makhluk di dalamnya. Al-aqwanu dohiruha jirrotun wa batinuha ibaratun. Makhluk apapun namanya, kalau dilihat luarnya akan menjadi tipuan, khususnya nipu akan melihat Allah, menjadi musyrik, menjadi murtad. Kalau makhluk dilihat luarnya akan menjadi murtad, akan jadi tipuan. Dohirnya juga sebetulnya udah menjadi tipuan. Kita dalam keadaan situasi perusahaan lagi mudun, duitnya menipis, loketnya udah lepet, ATM-nya udah ngegangsar gitu ya. Kalau saja punya uang 5 juta saja, kayaknya enak, cukup. Punya 5 juta, beli itu beli ini tidak cukup. Kalau saja punya 10 juta, kayaknya akan kenyang. Punya 10 juta, kalau punya 30 juta, sampai mati tidak akan habis. Nipu gitu. Al-afwan dohiro, makhluk dohirnya itu tipuan. Jadi makhluk itu diri kita atau siapa saja, kalau tidak kita awasi atau tidak lemah kita mengawasinya, tidak mengendalikannya, kurang-kurangnya mengendalikan, akan menjadi tipuan makhluk. Urusan duniawi tidak akan ngerasa kenyang orang. Layas malu dunia bidunyahu hatta yamut, tidak akan merasa kenyang ahli dunia dengan dunianya hatta yamut, sehingga mati. Saya punya teman, ibunya mau meninggal, udah parah, dari rumah sakit udah dicabut. Pak, ini mah tidak ada perubahan, Pak pulang aja. Di rumah tinggal menunggu, udah tidak diobatin lagi, menunggu apa mau sehat atau tidak. Udah tidak lagi diobatin. Berapa hari lagi mau meninggal, kira-kira 1 atau 2 hari, udah si mahajinya itu udah ngomong, nah saya ingin megang duit katanya. Kalau di Kerawang kayaknya sama dengan di Cikarang. Kalau orang tua udah kayaknya tidak akan lama lagi, maka anaknya nukerin uang, bikin recehan, biar nanti lagi dimandikan sholawat. Itu udah jadi kebiasaan. Kemudian hari keduanya ngomong lagi mahajinya, nah
sebelum meninggal aku ingin megang duit. Udah banyak tuh duit receh, dikasihkan. Nah ini maji uang, dipegang, akhirnya meninggal sedang megang duit. Benar-benar itu mah hatta yamut, sehingga meninggal itu punya dunia deh. Sama dengan yang ilmu, la yasba'u ilmi bi ilmihi hatta yamut. Tidak akan rasa kenyang dengan ilmu ahli ilmu hatta yamut. La yasba'u ibadah bi ibadati hatta yamut. Sama ahli ibadah juga tidak akan rasa kenyang dengan ibadahnya, tidak rasa cukup dengan ibadahnya hatta yamut. Yang merasa cukup yang malas cukup sholat 2 rakaat aja, cukup witir 3 paling banyak gitu. Sekali-kali 1 gitu. Kata witri, permohonan banyak, witirnya hanya 1, permohonan banyak, duhanya hanya 2 gitu. Tidak akan rasa puas ahli ibadah dengan ibadahnya hatta yamut, sehingga meninggal dunia. Jadi yang dilihat bukan dohirnya, karena dohirnya akan jadi tipuan. Lihat batinnya, dalamnya. Wa batinuha ibaratun, kalau melihat dalamnya akan menjadi ibarat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, dalamnya lihat ada ruh, dalamnya lihat ada ruh Adam, akhirnya ketemu dengan Allah, akhirnya husul, akhirnya tajali, akhirnya musyahadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud durpiyah. Jadi, jangan melihat dohirnya, tapi lihat batinnya. Kalau kita sebaliknya, dohirnya lupa, batinnya aja yang diperhatikan. Makanan untuk dohir, pakaian untuk dohir, kendaraan untuk dohir. Untuk batin tidak diingatkan, tidak diperhatikan. Padahal batin juga perlu kendaraan. Kendaraan untuk batin bukan Avanza, tapi kambing eka, kambing korban, yang akan menjadi kendaraan istimewa najaib nanti di akhirat. Lebih merhatikan kendaraan untuk jismani yang akan busuk ketimbang merhatikan kendaraan untuk rohani yang abadi. Kenapa? Karena kecerdasannya lemah. Kalau akalnya kuat, merhatikan yang lana, yang abadi. Akan merhatikan yang abadi, mengesampingkan yang akan busuk, yang akan habis. Jismani akan habis, makanan untuk jismani, pakaian untuk jismani, kendaraan untuk jismani. Rohani tidak kebagian, tidak kebagian kendaraan, tidak kebagian pakaian gitu. Itu wujud durpiyah namanya. Wujud idopi, wujud durpiyah. Terus wujud makhluk, wujud imitasi, wujud ariyah. Wujud kita ini atau makhluk lain wujud ariyah, pinjaman. Minjam dari mana? Minjam dari wujud Allah. Ngaji di Cikarang mah jadi minjam dari Allah segala. Bukan mama apa? Gubron bukan. Pinjaman malaikat. Bukan. Kalau memang malaikat yang ngatur hujan tidak bisa diatur, nanti saya kejar. Saya marahin malaikatnya. Gubron juga. Nah, jadi wujud kita ini wujud pinjaman. Disebut wujud ada, diri kita ini ada, ini dapat minjem. Satu rumah ada, satu pohon ada. Adanya pohon itu karena ada Allah yang menciptakan pohon tersebut. Karena ada Allah membuat, yang menakdirkan pohon tersebut. Ketika tidak ada Allah, jika tidak ada Allah di sana, di dalam atau di samping pohon tersebut, tidak akan ada sebutan ada. Jika tidak ada Allah di dalam makhluk atau dalam hewan tersebut, hewan tidak akan ada sebutan ada. Adanya makhluk karena ada Allah di sana. Kalau tidak ada Allah, tidak ada sebutan ada. Maka adanya kita ini pinjaman dari Allah. Kalau pinjaman jangan dimiliki, kembalikan pada yang punya. Siapa yang punya? Allah.
kembalikan diri kita ini untuk Allah, untuk dzikrullah. Melihat makhluk, kembalikan adanya makhluk, pinjaman dari Allah, kembalikan makhluk tersebut jembatan untuk tajalli, untuk usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dimiliki, karena kita ini hakikatnya tidak ada kemilikan. Milik semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ariyah, pinjaman. Terus makhluk imitasi, wujud imitasi, wujud tabaknya, wujud ittiba, wujud ngikut. Kita ini ngikut kemana? Ngikut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang diikuti. Asma al-ilah itu adalah Tuhan yang diikuti. Kalau asma ar-rojak, Tuhan yang satu-satunya yang hak disembah, yang ngasih rizki. Kalau Rahman Rahim, Tuhan yang satu-satunya yang hak diibadah, disembah, yang Rahman Rahim, welas dan asih. Kalau al-ilah, satu-satunya Allah, satunya Tuhan yang disembah, yang diikuti. Jadi hakikatnya kita ini ngikut pada Allah, namun seringnya tidak sadar. Malah hari-hari kita jarang rasa ngikut pada Allah. Ngikut kemana kita? Ngikut dengan hayalan, dengan nafsu. Hayalan kita ke pasar, berangkat. Hayalan kita ke kantor, berangkat. Tidak ngikut Allah. Padahal ketika kita tidak melihat atau tidak ngikut Allah, kita ngikut pilihannya dua. Nah, manusia tidak mengikut Allah, ngikutnya satu, ngikut setan, kedua ngikut nafsu. Tidak ada yang mendingan, semua bahaya. Kalau tidak ngikut Allah, ngikut nafsu atau ngikut setan. Berangkat ke masjid, ingin dilihat orang, lupa Allah. Tidak ngikut Allah, tidak merasakan ngikut Allah. Ingin dilihat orang, ngikut setan namanya. Berangkat ke masjid, awal waktu dan mau berjamaah, karena 7 likur, ngikut nafsu namanya. Jadi tidak ngikut Allah. Jadi ketika kita tidak merasakan ngikut Allah, ngikut setan atau ngikut nafsu. Cara awal untuk latihan mengikut Allah sebelum kita bisa istiqomah mengikuti Allah, pertama, yang sholat itu ruh yang seperti kita, segede kita, hanya cahaya. Ruh kita sama dengan kita, gede dan wajahnya dan rupanya, surahnya hanya itu cahaya. Sholat itu bukan kita, tapi itu yang di dalam kita. Unduru madapi sematul, lihat yang ada di dalam. Yang pertama adalah ruh. Yang sholat itu, yang baca Quran itu, yang seperti kita, yang membaca Quran, yang nur, bukan kita. Buktinya ketika ditinggalkan dengan ruh, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa ke masjid lagi, tidak bisa makan lagi, tidak bisa apa-apa. Kalau ditinggalkan dengan ruh, maka benar-benar segala sesuatu kita mah hanya ngikut ke sana, ke dalam, ngikut anak ruh. Jangan terlalu lama kita sholat mengikuti ruh, karena kalau terlalu lama bisa musyrik dengan ruh. Hanya sebelum kita bisa naik tingkatan-tingkatan dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, pertama segala sesuatu kita hanya ngikut pada ruh. Berangkat ke pasar, ngikut ruh. Kalau tidak ada ruh, tidak bisa ke pasar. Berangkat ke sawah, ngikut ruh. Kalau tidak ada ruh, tidak bisa ke sawah. Yakin walaupun tidak ada dalil, kita yakin bahwa kita ini ngikuti ruh. Lama-lama insya Allah, Allah memberikan tingkatan kita mengikut ruhul a'dham. Terus di sana sekali-kali ruh yang dapat dilihat, sekali-kali ruhul a'dham,
Allah meningkatkan lagi, jadi ngikut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun, itu bukan aturan kita. Itu udah jadi prerogatif Allah. Apakah sampai mati hanya bisa melihat ruh, itu pun sudah melangkah. Sudah melangkah ngikuti tugas Allah. Ungduru madapi semata, lihat yang di dalamnya, tapi baru melihat ruh. Udah melangkah. Kalau udah melangkah, insya Allah mendapat rahmah.